Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang daftar makanan penyebab hipertensi ataupun darah tinggi yang harus kita waspadai. Mungkin banyak teman-teman di rumah yang belum tahu ya bahwa salah satu penyebab darah tinggi ataupun hipertensi itu adalah faktor dari makanan. Jadi sangat penting sekali ya untuk memilih asupan makan yang masuk ke tubuh kita itu setiap harinya. Oleh karena itu, teman-teman yang sudah terdiagnosa hipertensi darah tinggi ini, teman-teman harus tetap menjaga asupan makan yang sehat agar kondisi tidak lebih buruk. Agar tekanan darah tinggi itu terkontrol ya. Jadi penting sekali untuk orang yang terdiagnosa darah tinggi hipertensi ini untuk tetap terkontrol tekanan darahnya supaya tidak tinggi. Nah, untuk orang yang belum terdiagnosa darah tinggi, ini juga harus ataupun sangat penting untuk merubah pola hidup sehatnya agar terhindar dari risiko tekanan darah tinggi. Makanan yang harus teman-teman hindari, yang pertama diantaranya adalah garam. Garam ataupun natrium klorida ini memang sangat penting untuk kesehatan tubuh kita ya. Jadi memang penting. Tetapi kalau seandainya jumlahnya berlebihan, lebih dari yang disarankan seharinya untuk tubuh ya, ini sudah tidak sehat lagi ya. Ini bisa menyebabkan ya gangguan keseimbangan antara natrium dan kalium ya, sehingga bisa menyebabkan tekanan darah kita itu malah naik ya, karena bisa menyebabkan terjadinya penumpukan cairan dan juga menyebabkan kerja ginjal kita tidak optimal. Gampangnya seperti itu ya. Kelebihan garam menjadi tidak sehat bisa menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Nah, itulah gampangnya ya. Jadi kalau seandainya teman-teman sehari-harinya suka makanan yang asin, yang banyak garamnya ya. Nah, ini harus dikurangi. Harus dikurangi, bukan berarti dihilangkan ya. Kita memerlukan garam tapi jumlahnya tidak banyak. Jangan sampai berlebihan. Jadi saya ingatkan lagi perlu untuk mengurangi asupan garam ya. Ini salah satu untuk mencegah dan juga menurunkan tekanan darah. Yang kedua, makanan olahan. Jadi makanan olahan ini ya makanan kemasan maupun makanan yang kaleng ya. Jadi dia mengandung natrium yang cukup tinggi. Nah, di sini penggunaan natrium ini bukan hanya untuk sebagai rasa, tapi juga untuk mengawetkan makanan ya. Kemudian juga untuk mengentalkan, menjaga kelembaban ya. Pokoknya juga bisa untuk melembutkan daging. Nah, jadi teman-teman perlu hati-hati kalau biasa mengkonsumsi makanan kemasan. Jadi harus hati-hati ya. Kemudian selain tinggi natrium tadi, dia juga mengandung lemak jenuh. Nah, jadi memang kurang sehat kalau seandainya teman-teman rutin mengkonsumsi makanan kemasan. Jadi misalkan teman-teman yang tadinya suka ya sekali makanan kaleng ya, sekarang harus dihindari karena bisa memicu ya tekanan darah teman-teman itu menjadi tidak terkontrol. Yang belum terkena darah tinggi saja ini bisa meningkatkan resiko. Nah, jadi memang pilihlah makanan yang sehat, makanan yang segar. Jadi banyak sekali pilihan makanan yang sehat, yang segar yang bisa teman-teman jadi andalan menu utama yang sering ataupun yang akan teman-teman makan setiap harinya. Yang ketiga, acar mentimun. Nah, siapa di sini yang suka makan acar ya? Ini memang enak ya, saya juga suka, cuman harus hati-hati ya, jangan mengkonsumsinya berlebihan. Nah, jadi acar mentimun ini memang penggunaan natriumnya itu sangat banyak ataupun garamnya ya, karena memang proses pembuatannya. Nah, dia direndam di cuka ya, kemudian dikasih garam ya, semakin lama direndam ya, semakin banyak dia menyerap kandungan garam. Nah, jadi dia digunakan sebagai pengawet. Nah, jadi teman-teman yang suka acar sebaiknya sekarang dikurangi, kalau bisa ya dihindari lebih bagus. Karena di sini dia bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Yang sudah punya darah tinggi ya bisa meningkatkan tekanan darahnya. Nah, jadi teman-teman pilihlah makanan yang segar, misalkan mentimun saja ya dimakan segar ataupun sayuran lain. Nah, jadi jangan mengkonsumsi acar terlalu banyak ataupun berlebihan. Yang keempat, makanan cepat saji. Nah, teman-teman suka kan makanan cepat saji, fast food, apalagi kalau pergi ke restoran ya. Restoran-restoran yang
menyediakan makanan cepat saji ya, memang enak ya, seperti burger, pizza, kentang goreng ya. Dia mengandung garam ataupun natrium dan dia mengandung lemak tidak sehat. Nah, jadi makanan-makanan ini bisa meningkatkan tekanan darah yang sudah terdiagnosa, meningkatkan risiko terkena tekanan darah tinggi bagi yang belum. Nah, jadi memang makanan ini tidak disarankan atau perlu dihindari. Kadar lemak jahat yang terkandung di makanan cepat saji dia bisa meningkatkan kolesterol jahat di tubuh kita. Kemudian kalorinya yang tinggi ya bisa menyebabkan kita obesitas. Nah, jadi pas sekali kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi makanan ini rutin ya, sehari 2 kali ataupun sebagai cemilan, ini berbahaya ya. Bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi bagi yang belum dan bisa meningkatkan darah tinggi bagi yang sudah terdiagnosa. Jadi memang harus hati-hati sekali dalam memilih makanan. Yang kelima, daging merah dan kulit ayam. Nah, jadi daging merah dan kulit ayam ini memang enak sekali, tapi ini pantangan bagi penderita darah tinggi karena dia mengandung lemak jenuh. Nah, jadi memang harus dihindari. Apalagi kalau seandainya teman-teman suka makan kulit ayam ya, beli di pasar, beli yang bagian kulit-kulitnya saja kan itu ada tuh. Nah, ini bisa meningkatkan ya resiko kolesterol jahat di tubuh kita itu naik. Karena daging merah dan kulit ayam ini tidak disarankan ataupun pantangan, lebih baik teman-teman mengkonsumsi daging ikan ya. Karena dia ada omega 3 ya. Kemudian dia juga ada lemak baik ya. Jadi bisa menurunkan tekanan darah dan juga bisa menurunkan kolesterol tubuh. Yang keenam, makanan dan minuman yang mengandung pemanis buatan. Tadi sudah kita bahas tentang garam-garam ya. Nah, jadi pemanis buatan ini juga mempengaruhi tekanan darah. Jadi teman-teman yang sudah mengalami tekanan darah tinggi ataupun menderita tekanan darah tinggi ini harus memperhatikan asupan dari pemanis buatan. Jadi hindarilah makanan ataupun minuman yang mengandung pemanis buatan. Jadi ini termasuk pantangan ya, pantangan agar tidak semakin parah ya tekanan darah tinggi teman-teman itu. Jadi ini kita untuk menghindari makanan dan minuman pemanis buatan ini tujuannya adalah untuk mengontrol tekanan darah agar tidak semakin tinggi. Yang ketujuh, kopi ataupun minuman berkafein. Nah, jadi memang orang Indonesia ini kalau nggak ngopi katanya nggak enak. Jadi harus hati-hati untuk yang sudah punya darah tinggi ataupun hipertensi maupun yang prehipertensi yang tekanan darahnya itu antara tinggi dan tidak. Nah, jadi memang minuman berkafein ini banyak ya, selain kopi, teh, minuman bersoda maupun minuman berenergi, ini harus hati-hati, harus dihindari. Jadi jangan banyak mengkonsumsi minuman-minuman ini. Dok, saya kalau nggak ngopi nggak enak. Ya maksimal 1 gelas lah per hari kalau memang tidak bisa dihindari sama sekali ya. Tetapi harus dengan catatan, kalau memang dengan 1 gelas per hari tekanan darahnya itu terkontrol berarti aman. Tapi kalau tiba-tiba naik itu jangan ya. Ini malah memperburuk kondisi teman-teman. Yang ke-8, minuman beralkohol. Nah, jadi bukan rahasia lagi ya, rahasia umum lagi kalau seandainya minuman beralkohol ini pantangan ataupun minuman yang harus teman-teman hindari. Jadi jangan lagi suka minum beralkohol, jadi harus di stop ya untuk tidak memperburuk tekanan darah tinggi teman-teman. Nah, selain tadi ya sudah kita bahas tentang makanan ataupun minuman tadi. Jadi selain itu teman-teman juga harus menjaga pola tidur ya, cukupi istirahat, jangan malas bergerak, kemudian hindari rokok ya, hindari rokok ataupun asap rokok. Bagi yang tidak merokok, hindari asap rokok oleh orang yang merokok. Dan jangan sampai stres. Nah, jadi selain menghindari makanan dan minuman tadi, teman-teman juga harus menerapkan pola hidup sehat. Kalau tidak, itu untuk mengontrol tekanan darah agar tidak tinggi itu akan sulit ya. Kalau cuma menghindari itu saja, tetapi pola hidupnya masih kurang sehat, ya agak sulit untuk mengontrol tekanan darahnya. Dan yang paling penting adalah teman-teman harus rutin untuk mengecek tekanan darah ya di fasilitas kesehatan, klinik, puskesmas, ya ataupun praktek dokter ataupun dimanapun untuk mengetahui tekanan darahnya itu normal atau tidak. Kemudian yang paling sering saya temui lagi, banyak pasien-pasien itu tidak mengkonsumsi obat darah tinggi ya, ataupun obat hipertensi dengan alasan katanya saya nggak ada keluhan dok. Jadi gini ya,
Kita tidak tahu tekanan darahnya itu normal atau tidak hanya dengan keluhan sakit kepala, pusing, kaku kudu atau bagaimana ya. Kita untuk mengetahuinya memang harus dicek tekanan darahnya. Nah itulah ya, jangan meramal-meramal, ini saya nggak ada keluhan nih, aman ya. Ini sangat berbahaya sekali. Tiba-tiba tekanan darahnya tidak terkontrol, tinggi ya, sampai 200. Banyak yang datang ke IGD itu dengan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Dengan alasan seperti itu, alasan konyolnya, saya nggak ada keluhan. Nah padahal nanti lama-lama ya pembuluh darah itu bisa pecah. Kalau pecah nanti stroke. Nah ini yang dikhawatirkan ya. Sayang sekali kalau seandainya usia muda itu terkena stroke. Nah teman-teman, untuk menghindarinya ya bagaimana ya, dengan cara mengontrol tekanan darahnya, dengan cara rutin dicek dan juga rutin berkonsultasi ke dokter ya. Jangan sampai berhenti minum obat tanpa adanya instruksi. Ini berbahaya sekali. Karena masih banyak masyarakat awam di luar sana ya yang bangga akan tekanan darah tingginya itu ya, misalkan 200 ya, itu tidak ada keluhan tuh dia bilangnya gini, saya nggak ada apa-apa dok, tekanan darah saya sudah biasa. Bukan masalah sudah biasa ya, pembuluh darah di otak, pembuluh darah kita itu lama-lama nanti dia kayak balon meletus. Nah itu bukan masalah biasa atau tidak, ini memang bisa berbahaya, jadi harus hati-hati sekali. Semoga yang menonton video ini paham ya, jangan sampai meremehkan tekanan darah tinggi dengan alasan tidak ada keluhan, sudah biasa tekanan darahnya segitu ya, dengan bangganya ya berkata saya sudah biasa dok, saya aman-aman saja. Ini alasan yang konyol sekali. Jadi tujuannya membuat video ini agar teman-teman teredukasi ya, jadi bantu untuk sebarkan video ini sebanyak-banyaknya agar masyarakat Indonesia tahu tentang bahayanya tekanan darah tinggi dan juga cara mencegahnya, cara untuk mengontrol tekanan darahnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like dan komentar ya, pengalaman, tanggapan ataupun cerita tentang tekanan darah ya. Salam sehat, sampai jumpa.